الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد، خالي في الله، أيها الطلبة الأحبة، alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fid din, memperdalam lagi ilmu agama kita. Begitu juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada habibina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya dan para sahabatnya, serta kepada umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai hari kiamat kelak. Ayat talabah al-ahibba, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Syarah Hilyah Thalabul Ilmi, hiasan bagi seorang penuntut ilmu, yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di antara pembahasan yang beliau sampaikan pada pasal yang pertama adalah adabu talibi fi nafsihi, adab-adab bagi seorang penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Ya, adab-adab bagi penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi: Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Yuhibbukumullah. Kalau kita mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah akan menghapus, mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi ayat ini kata para ulama tafsir sebagai ayatul ibtila wal imtihan, ayat sebagai ujian dan cobaan. Kalau mereka ini benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa seorang ini dikatakan dia itu mencintai Allah tetapi dia tidak mau mengikuti ajaran Rasulnya. Ini adalah orang yang mengatakan cinta seperti ini adalah cinta dusta, ya, cinta kobal, gitu ya, karena tidak mau dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada beberapa syubhat yang disampaikannya orang-orang sufi, mereka mengatakan kami ini
mengenal, mengikuti Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup. Kami tidak butuh kepada manusia yang nantinya akan mati. Jadi mereka itu langsung pada level ma'rifah, langsung mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara Rasulnya. Ini pun juga keblinger, ini tidak benar. Kalau ada orang yang sampai mengatakan kami cinta kepada Allah, tapi mereka tidak mau mengikuti ajarannya Rasulullah SAW, maka cintanya cinta dusta, cinta gombal yang tidak bisa dibenarkan di dalam syariat Islam. Oleh karenanya ayat ini benar, sekali lagi sebagai ayat ibtila wal imtihan, ayat ujian dan cobaan sejauh mana mereka itu cinta kepada Allah, apakah mau mengikuti ajaran Rasulnya atau tidak. Kemudian beliau menjelaskan, la syakka annal mahabbata laha atharun azimun fid daf'i wal man'i. Tidak ada keraguan bahwa orang yang mencintai sesuatu itu pasti akan ada dampak yang sangat besar. Dalam apa? Dalam dia menerima ataupun menolaknya. Bidaf'i wal man'i. Artinya dia bisa menolak, dan juga bisa menerimanya. It annal muhibba yas'a ghayata juhdihi fil wusuli ila mahbubihi fayatlubu ma yurdihi wa ma yuqarribuhu minhu. Karena orang yang mencintai sesuatu, dia akan berusaha, dia akan berusaha untuk bisa mendapatkan. Misalkan kalian ini suka, bagi yang santri putra suka dengan olahraga, misalkan sepak bola, futsal, maka dia pasti akan melakukan bagaimana caranya dia itu bisa main bola itu. Meskipun dengan cara apa? Dengan cara jalan kaki dari pondok sampai ke tempat futsal, karena dia suka, ingin olahraga. Jadi sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai, dia rela berkorban, rela berkorban untuk mendapatkan sesuatu yang dia suka. Kalau ada orang yang mengungkapkan saya cinta kamu tapi nggak mau berkorban, cintanya cinta gombal gitu. Jadi perlu dipertanyakan. Jadi yang namanya cinta itu butuh pengorbanan gitu. Kemudian kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maka orang yang mencintai ini pasti dia akan mengerahkan apa yang ia miliki. Wa yas'a ghayata juhdihi fil istinabi ma yakrahuhu mabbubuhu wa yabta'idu anhu. Bahkan kalau dia itu benar-benar mencintai sesuatu, dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh orang yang ia cintai. Misalkan kalau ada orang yang mencintai si fulan kepada fulanah, sementara fulanah ini tidak doyan dia makan pete sama jengkol gitu, tapi si cowoknya ini terus dia sudah tahu dia itu paling benci dengan makanan semur jengkol, tapi dia terus itu setiap kali berjumpa membawa semur jengkol. Kira-kira diterima enggak dia cintanya? Dia akan ditolak. Jadi orang yang mencintai sesuatu pasti dia itu akan menjauhi perkara yang tidak disukai orang yang akan ia dekati. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau pernah menulis dalam sebuah kitab Rawdatul Muhibbin. Rawdatul Muhibbin ini artinya taman, orang-orang yang memiliki rasa cinta, tamannya para pujangga gitu, orang-orang yang memiliki rasa cinta. Anna kulla harakatil insan mabniyatun alal mahabbah. Ini kata Imam Ibnul Qayyim dalam Rawdatul Muhibbin, yang perlu kalian catat bahwasannya
ya, pergerakan manusia itu ya dimotivasi dengan sesuatu yang dia cintai. Ya. Jadi gerakan kita, aktivitas kita itu didorong oleh sesuatu yang akan kita dapatkan, yang akan kita ya, yang akan kita dapatkan itu dengan yang sesuatu yang kita cintai, yang kita sukai. Seperti tadi, ya. Kalau misalkan santri putri dia suka ya dengan ya shopping misalkan, karena salah satu karakter ya, karakter wanita itu paling suka untuk shopping gitu ya. Nah, ketika dia itu suka shopping, maka dia pasti akan mencari ya waktu, akan meluangkan waktu, kemudian dia akan menyisihkan uang jajannya untuk membeli sesuatu yang dia sukai. Rela dia tidak jajan, rela dia menabung ya. Saya puasa Senin Kamis, tumben puasa Senin Kamis ya, karena saya ingin beli gamis ya. Nah, berarti dia menginginkan sesuatu yang dia sukai ya, gamis ini, sehingga dia rela ya, rela untuk tidak jajan terlebih dahulu ya. Jadi uang sakunya dia tabungkan kemudian untuk membeli gamis yang ia suka ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi pergerakan ya, aktivitas seseorang itu didorong oleh sesuatu yang ia cintai. Coba kalau kalian itu nggak suka ya, malas gitu ya, misalkan ada liburan gitu ya, pulang ya. Jadi kalau misalkan besok diumumkan semua santri boleh pulang gitu ya, nah ini kan sesuatu yang paling disukai. Jadi dalam melakukan sesuatu yang tadinya ya nggak mandi pagi jadi mandi paginya, kemudian yang sepatunya ya setahun nggak dicuci jadi dicucinya, karena suka dia ya, sesuatu yang ia sukai, sehingga ada efek ya, ada efek yang dia itu bisa melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Itulah ciri-ciri orang suka dan mencintai apa yang dia sukai ya. Wa hadha sahih, maka ini benar pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya. Kalau kalian itu mencintai sesuatu, kalian suka belajar ya, belajar nahwu shorof ya, biasanya orang ini kalau sudah suka ya dengan pelajaran tertentu, dia itu rela ya, malam hari yang lainnya itu teman-temannya tidur, dia masih melek gitu ya, terus ngafalinnya. Begitu juga kalau orang ini suka ingin menghatamkan Al-Quran ya, hifdzul Quran, maka dia rela ya mengurangi tidurnya, terus ya mujahadah. Begitulah ya. Jadi yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini sangat tepat ya. Karena segala gerakan yang dilakukan manusia itu dibangun atau termotivasi dengan sesuatu yang ia sukai atau yang dia cintai. لأن الإرادة لا تقع من شخص عاقل إلا لشيء يرجو نفعه أو دفع ضرره ya. Karena sesuatu yang diinginkan oleh manusia ya, manusia yang berakal, pasti dia itu menginginkan sesuatu yang bermanfaat baginya atau ingin menghilangkan sesuatu yang bisa membahayakan bagi dirinya ya. Wa kullu insanin yuhibbu ma yanfa'uhu wa yakrahu ma yadurruhu. Dan setiap manusia pasti dia itu akan mencintai sesuatu yang bermanfaat dan dia membenci sesuatu yang memberikan madarat ya. Sama dengan kita ya. Kalau kita ini orang yang normal gitu ya, jadi normal bukan abnormal ya. Kalau abnormal itu tidak normal artinya ya. Jadi misalkan gini ya, kita olahraga itu bermanfaat tidak? Bermanfaat ya. Jadi sesuatu yang bermanfaat pasti kita ini suka gitu ya. Karena salah satu efek daripada olahraga itu bisa menghilangkan piktor. Mahwa piktor. Ya, apa itu piktor?
Banu, nggak tahu ya. Jadi olahraga itu bisa menghilangkan pikiran kotor, gitu ya. Jadi kalau dia itu mencintai sesuatu yang bermanfaat, pasti dia akan melakukannya. Dan efek daripada olahraga, maka dia akan terjauhkan daripada pikiran-pikiran kotor, dari hal-hal yang negatif, ya. Kemudian menghilangkan rasa malas, ya. Inilah manfaatnya orang itu bisa mengolah pada dirinya, ya. Jadi apa yang dia bermanfaat bagi seseorang, maka dia akan mencintainya. Dan sesuatu yang bisa memberikan madarat bagi seseorang, pasti dia itu membencinya, ya. Misalnya merokok itu, ya. Santri putra paham kan dengan rokok itu. Kira-kira memberikan manfaat atau madarat? Madaratnya apa? Merusak apa? Paru-paru, terus merusak apa lagi? Tenggorokan. Merokok itu bisa apa? Membunuhmu kan. Sekarang iklannya sudah tidak memakai itu lagi. Merokok bisa merugikan kesehatan atau bisa menggugurkan janin dan sebagainya, tapi merokok membunuhmu, ya. Kalau kita sudah tahu rokok itu ya memberikan madarat, pasti dia itu akan membencinya, ya. Ini satu ya kasus itu, ya. Kemudian khamr, ya. Mahwal khamr, ya. Apa itu khamr? Ya, sesuatu yang memabukkan, ya. Khamr itu dinamakan khamr karena dia itu menutup akal. Wanita itu memakai khimar karena fungsi daripada khimar itu menutup ke kepala, ya. Khamr, khimar itu sama fungsinya. Khamr itu menutup akal yang sehat, kalau khimar itu menutup kepala wanita, ya. Jadi khamr ini bermanfaat atau madarat? Ada enggak manfaatnya? Ya, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihim. Mereka bertanya tentang khamr, ya, tentang judi gitu, ya. Maka khamr dan judi ini, ya, itu sangat memadaratkan, ya, memberikan madarat bagi manusia. Dan ada manfaatnya, kalau dibilang manfaat ada, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, ya. Jadi misalkan ya, kalau di kampung ini orang kerja keras dia, ya, jadi kuli bangunan, ya. Jadi untuk mengobati ya pakai anggur kolesan, ya, jadi supaya kuat lagi, ya. Jadi ini ada manfaatnya. Kalau dibilang manfaatnya apa, ya ada, tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Terus bagaimana solusinya, Ustaz, kalau kita capek gitu, ya? Ya solusinya mudah, ya. Kita memperbanyak minum air mineral, ya, atau minuman yang sangat bermanfaat bagi anggota tubuh kita, ya. Misalkan minum madu gitu, ya, minum habatus sauda, ya, minum minyak zaitun dan sebagainya, itu memang berkhasiat, ya, bermanfaat bagi tubuh kita, ya. Jadi sekali lagi, apa yang bisa memberikan manfaat itu pasti disukai oleh manusia, dan apa yang bisa memberikan madarat pasti dibenci oleh manusia. Fal mahabbatu fil waqi' hiyal qa'idu was-sa'iqu ila Allah azza wa jalla. Dan realita mahabbah, kecintaan itu sesuatu yang bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kita sampaikan, mahabbah, rasa cinta itu ada 3 tingkatan, ya, ditulis, ya, buat status. Jadi mahabbah itu ada 3 tingkatan, ya. Tingkatan yang pertama itu cinta kepada Allah, ya. Jadi mahabbah ada 3 tingkatan.
Yang pertama itu cinta kepada apa? Allah. Yang kedua, mahabbah, rasa cinta ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mahabbah, rasa cinta kepada manusia. Kepada manusia siapa saja, kepada orang tua, ya, kepada pasangan yang sudah menikah, ya. Kemudian kepada ketertarikan itu ya. Lawan jenis ini yang sudah halal, kalau belum ya jangan coba-coba ya. Kalau coba-coba nanti bisa kesetrum ya. Jadi ini bahaya. Oleh karenanya ya, mahabbah yang paling tinggi, realita mahabbah itu ketika rasa cinta kita ini ya bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kalau kita melihat ya, para salaf dahulu itu mereka sholat gitu ya, sampai berdiri berjam-jam sholat malam. Kenapa bisa kuat? Karena motivasinya adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang ketika dia bertemu gitu ya, bertemu dengan seseorang, dengan lawan jenis ya, dia ngobrol 1-2 jam itu nggak terasa kayak 5 menit gitu kan. Sama juga dengan para salaf dahulu. Mereka sholat malam 1-2 jam itu ya kayak sebentar aja. Karena apa? Karena mereka itu termotivasi mahabbah, cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita ya. Kalau orang itu sudah cinta kepada Allah ya, dia untuk menjalankan perintahnya itu sangat mudah. Menjauhi segala bentuk larangannya pun juga sangat mudah. Ya, karena dia itu cinta. Kalau cinta itu kan pasti akan mengikuti apa yang disukai dan akan menjauhi dengan apa-apa yang tidak disukai. Dan Allah Subhanahu wa taala itu punya rasa cemburu. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya rasa cemburu ketika orang yang beriman ini melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau dia minum khamr ya, mabuk atau judi ya, atau dia itu mengambil hak orang lain ya, dengan merampas hak orang lain, maka Allah itu cemburu dengan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ini di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu al-ghirah ya, jadi punya rasa cemburu ya. Dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang mereka itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, amma mahabbatur rasulih sallallahu alaihi wasallam fa innaha tahmiluka ala mutaba'atihi zahiran wa batinan. Adapun kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bisa mengantarkan kepada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi secara zahir maupun secara batin gitu ya. Jadi kalau dia itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengikuti bagaimana bicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berpuasa di bulan Ramadan ya, bagaimana beliau memakai pakaian, memakai sandal dan sebagainya, selalu mengawali dengan tangan kanan dan dengan kaki kanan gitu ya. Ini kalau dia itu cinta kepada Rasulullah SAW pasti akan mengikuti ya, gerak-geriknya, meskipun tidak bisa 100% kita ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kalau kita ini sudah cinta kepada Rasulullah SAW ya, paling enggak kita ini sudah mencoba mengikuti apa yang beliau melakukan. Kata beliau, li'annal habiba yuqallidu mahbubahu hatta fi umuri dunya. Karena orang yang mencintai ya sesuatu itu pasti akan mengikuti orang yang dia cintai dalam perkara-perkara duniawi ya. Seperti dalam perkara-perkara yang mubah, olahraga gitu ya.
Olahraga itu mubah, ya. Kita main bola, ya. Dalam bermain bola pun juga pasti kita ini akan mengikuti, ya, bagaimana cara nendang bola, ya. Bagaimana cara gocek bola gitu kan. Itu kan pasti akan mengikuti. Kalau dia mengidolakan sesuatu, ya, mengidolakan para pemain bola, pasti dia akan mengikuti, ya, bagaimana permainan bola yang dia lihat. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada beliau, pasti kita akan mengikuti, ya, mengikuti bagaimana, ya, salatnya, bagaimana beliau makan dan minum, bagaimana beliau ini sebelum tidur ada beberapa ritual yang sering beliau lakukan, ya. Selain juga beliau mengambil air wudu, ya, kemudian berzikir, kemudian mengibas-ngibas tempat tidurnya dengan sapu atau dengan sarung dan lain sebagainya. Kemudian ia akan tidur, ya, berbaring itu ke sebelah kanan dan sebagainya. Ini pasti akan mengikuti dalam perkara yang mubah seperti ini. Terlebih lagi dalam masalah ibadah, masalah salat, puasa, haji, umrah, pasti dia itu akan mengikuti manasik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan kembali, fatajidu yuqalliduhu fil libasi wal kalam. Maka orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu akan mengikuti bagaimana cara berpakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbicara, ya. Bagaimana berpakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi itu harus memakai pakaian yang baru terus? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berpakaian selalu berpenampilan rapi, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun, ya, rambut beliau ini agak panjang dikit, tapi rambutnya itu rapi, tidak acak-acakan, ya. Ini dalam masalah penampilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jangan terus usahakan di pesantren. Jadi enggak ada lawan jenis di kelas. Buat apa saya harus pakai itu, ya, pakai minyak, pakai parfum atau mandi pagi, ya. Enggak ada yang tertarik sama saya karena sekelas cuma satu jenisnya. Jadi enggak bisa seperti itu. Karena yang namanya, ya, orang ini yang kalau sudah mencintai Rasulullah SAW, ya, mau di kelas itu ada satu jenis atau dua jenis, ya, dia akan menjaga kebersihan, ya, dia akan mandi pagi, ya, bukan terus bangun tidur masuk kelas, ya. Kemudian juga dia akan menjaga penampilannya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, ya. Beliau keluar rumah itu, ya, pasti siwak itu selalu disaku beli. Kemudian juga sebelum masuk rumah, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merapikan dulu, ya. Jadi rambutnya, pakaiannya, ya, baru beliau keluar ataupun masuk rumah. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya, ya. Bahkan kita harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil khat, ya, dalam menulis. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan sebagian thalabah pada masa sekarang, tentunya di masa beliau, ya, masa Syekh Utsaimin rahimahullah, kanu yuqalliduna hatta Syekhna Abdurrahman bin Sa'di. Banyak para thalabah, ya, yang mereka itu menulis itu mengikuti Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya, karena saking cintanya kepada syekhnya sampai syekhnya ini menulis itu, cara nulisnya itu diikuti. Kata beliau, ma'anna khattahu rahimahullah la yu'tabar jamila. Ini beliau mengatakan, padahal, ya, tulisannya Syekh As-Sa'di itu, kata Syekh Utsaimin, itu enggak bagus, ya. Tapi banyak para thalabahnya itu mengikuti cara menulisnya Syekh As-Sa'di rahimahullah, ya. Jadi sekali lagi, kalau orang ini sudah, ya, ngefan, gitu, ngefan dengan sesuatu, pasti dia akan mengikuti cara nulisnya, ya, kemudian cara gambarnya, gitu kan, kemudian cara bicaranya, ya, itu pasti akan diikuti. Dan ini terbukti karena Syekh Utsaimin rahimahullah itu murid Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang punya karya Taisir Karimur Rahman. Itu Syekh As-Sa'di
ya, beliau punya murid ya, di antaranya Syekh Utsaimin. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan banyak para thalaba di masa beliau itu mereka mengikuti tulisannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, la yu'tabaru jamilan, meskipun tulisannya itu tidak masuk dalam kategori yang bagus. Wa hadza min syiddati mahabbatihim. Kenapa demikian? Karena saking cintanya mereka kepada syekh, ya, kepada gurunya. Fal insanu kullama ahabba syakhsan hawala an yakuna mithlahu fi khisalih. Karena seseorang ini kalau sudah suka dengan orang lain, pasti dia itu akan berusaha, pasti akan mengikuti, ya. Kalau ada orang yang, makanya ini pentingnya, kalau kita ini sering membaca sirah nabawiyah, pasti kita ini termotivasi akan mengikuti bagaimana gerak-gerik Nabi, bagaimana ucapan dan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini otomatis. Tapi kalau yang kita baca, ya, itu drakor gitu ya, nanti menjadi drakon. Ya. Kalau sering, ya, baca drakor itu nanti akan jadi drakon bab. Ya. Jadi kalau dia itu sering membaca ini, ya, jadi drakor seperti ini nanti akan mengikuti gitu ya, karena sudah ngefan, ya, karena sudah ngefan, oh ternyata dia bicaranya seperti ini, ya, nulisnya seperti ini, kemudian cara nata bajunya di lemari seperti ini. Itu otomatis akan mengikuti dengan sesuatu yang dia sukai. Ini manusiawi, ya. Kalau dia itu ngefan dengan seseorang itu pasti akan diikuti. Kalau dia sukanya misalkan, ya, karena seringnya nonton drakor ini, jadi makannya dimsum terus ya, terus kalau nggak mau makan nasi. Ya, ini sudah parah kalau tingkat seperti ini, ya. Jadi sudah nggak mau makan nasi, ya. Makannya ala Korea seperti itu. Ya. Ini udah parah seperti itu. Jadi sekali lagi kita ini boleh mengikuti seseorang dalam hal yang bermanfaat bagi kita. Seperti tadi menulis, ya, saya kok suka dengan tulisan ini, belajar dari orang itu, boleh. Saya suka dengan retorika orang itu, ya. Maka dia belajar retorika yang bagus seperti ini. Ini bermanfaat artinya, ya. Jadi jangan terus kita mengidolakan sesuatu, ya, dari gerak-geriknya, kemudian dari bangun tidur sampai tidur kembali diikuti, ini artinya sudah terlalu kelewat batas seperti itu, ya. Jadi kita yang boleh kita ikuti dalam gerak-gerik keseharian itu hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, فَإِذَا أَحْبَبْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَحَبَّةَ تَقُودُكَ إِلَى اتِّبَاعِهِ. Ya, kalau engkau sudah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kecintaan ini akan mendorong kalian untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Thumma dzakara al-muallif, ya, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan satu ayat yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid tadi, ya, qul in kuntum tuhibbunallah tadi, ya, jika kalian itu cinta kepada Allah, apa harusnya? Kalau kalian cinta, ngaku cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, kalian harus mengikutiku, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasannya apa kalau kita mengikuti Rasulullah? Apa tadi balasannya? Ayatnya, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kita mengikuti Nabi SAW, maka Allah mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini balasannya, ya. Jadi makanya ayat ini sebagai al-imtihan wal ibtila, sebagai ujian dan cobaan. Jangan sampai dia itu mengaku cinta Allah tapi tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahada aslu hadhil hilyah, maka inilah, ya, landasan utama dalam masalah hilyah. Hilyah itu artinya apa? Hiasan, ya, hiasan bagi penuntut ilmu. Hilyah talabul ilmi, hiasan bagi penuntut ilmu
dia itu harus mencintai, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia itu dicintai oleh Allah, diampuni dosa-dosa, ya. Wa yaqa'ani minha mauqi'at taji minal khullah, dan dia akan mendapatkan mahkota, ya. Jadi kalau dia punya hiasan, dia akan mendapatkan mahkota bagi seorang talib. Fa ayyuhat thullab, wahai para penuntut ilmu, ha antum haula'i tarabbatum lidarsi, ya. Maka hendaknya kalian ini, ya, benar-benar perhatian dengan pelajaran, gitu, ya. Wa ta'allaqtum bi anfusi ilqin, dan kalian harus, ya, menancapkan pada hati kalian itulah sesuatu yang bermanfaat, ya. Dengan ilmu orang itu bisa berubah dalam bicara, berubah dalam sikap, berubah dalam etika, itu dengan ilmu, ya. Fa usikum wa nafsi bitaqwallah, kata Syekh Bakar Abu Zaid, ya. Beliau memberikan wasiat kepada beliau sendiri dan kepada kita semua sebagai penuntut ilmu, kita yang membaca karya beliau, ya. Beliau memberikan wasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah, ya. Apa itu takwa? Ya. Ada yang tahu apa itu takwa? Hino? Iya, apa itu takwa? Sudah setahun di sini nggak tahu takwa. Ya. Apa itu takwa? Apa? Apa, Bani? Takwa beribadah kepada Allah. Iya. Takwa artinya apa? Yang kelas 8. Takwa artinya apa? Ini kan yang sering disampaikan para khatib ketika khutbah Jumat. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tapi pertanyaannya, takwa itu apa itu? Apa? Yang keras. Jadi takwa perlu ditulis, nanti dihafalkan. Kata para ulama, takwa itu adalah imtithalul awamirillah wajtinabu nawahi, ya, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu definisi takwa, ya. Apa definisi takwa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, ya. Fisirri wal alaniyah, dalam, ya, kondisi yang sunyi sendirian ataupun terang-terangan di hadapan manusia. Fahiyal uddatu wa hiya mahbitu al fadail, ya. Karena takwa ini yang akan menjadikan orang itu akan mendapatkan kemuliaan. Wa mutanazzalu al mahamid, ya. Dan juga takwa ini bisa, ya, meninggikan, ya, sesuatu yang dia sangat terpuji. Wahya mab'atsul quwwah, ya, wal mi'raju as-sumui warabitu al-wathiq alal qulub anil fitan fala tufarritu, ya. Jadi takwa ini sangat banyak sekali manfaatnya, ya. Bisa meningkatkan, ya, derajat seseorang, ya. Kemudian juga bisa meninggikan sesuatu yang rendah, ya. Kemudian juga bisa menguatkan imannya dan juga dijauhkan dari fitnah-fitnah yang ada. Itulah takwa, ya. Jadi takwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Dari orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena popularitasnya, tetapi karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hada wallahu a'lam bissawab. Tafi bihadzal qadar li kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.